Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tica Moy. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal SKB maupun P3K untuk jabatan terapis gigi dan mulut, yaitu bagian ketujuh. Kita lanjut untuk membahas soal-soal. Soal yang pertama, pemberian pelapis dengan bahan kedokteran gigi di dalam kavitas gigi, yaitu gigi yang berlubang yang sudah dipreparasi atau dibor siap untuk dilakukan pengumpatan gigi disebut A. Cavity lining, B. Restorasi sementara, C. Pulpa capping, D. Ortodonsi, E. onlay. Jawabannya adalah A. Cavity lining. Bahan-bahan yang dipergunakan untuk berbagai pemakaian kedokteran gigi haruslah cukup kuat, cukup kaku dan keras, serta tahan abrasi. Merupakan prinsip dasar dental material dengan sifat A. Kimia, B. Mekanis dan termis, C. Biologis, D. Perubahan suhu, E. Perubahan dimensi. Jawabannya adalah B. Mekanis dan termis. Soal kasus, seorang pasien laki-laki usia 30 tahun datang ke vaskes dengan keluhan gigi terasa ngilu pada gigi geraham pertama rahang bawah sebelah kiri sejak 3 bulan lalu. Keluhan ringan dan tidak sering terjadi. Pasien menyatakan rasa ngilu terjadi hanya beberapa detik, yaitu saat sedang minum dingin atau makan manis. Hasil pemeriksaan klinis vitalitas positif, perkusi negatif dengan diagnosa pulpitis reversible. Langkah pertama yang dapat dilakukan oleh seorang terapis gigi dan mulut adalah A. Pemilihan set pada komposit, B. Membersihkan karang gigi, C. Menandatangani lembar inform consent, D. Meminta keluarga pasien tanda tangan persetujuan, E. Mempersiapkan instrumen bedah. Jawabannya adalah C. Menandatangani lembar inform consent. Sebelum melakukan tindakan kedokteran gigi kepada pasien, sebaiknya terapis gigi dan mulut menginformasikan kepada pasien apa saja tindakan yang akan dilakukan, efek samping dari kegiatan. Jika pasien sudah menyetujui apa yang akan kita lakukan, maka pasien harus menandatangani lembar inform consent sesuai dengan prosedur pelayanan. Lanjut soal berikutnya, instrumen yang digunakan untuk membuang jaringan gigi yang lunak adalah A. Burr carbide, B. Excavator, C. Round burr, D. Cotton roll, E. Burr fissure flat end. Jawabannya adalah C. Round burr. Oke, kita lihat beberapa fungsi dari masing-masing instrumen berikut ini. Cotton roll digunakan untuk isolasi daerah yang akan dilakukan tindakan. Round burr dengan handpiece high speed, fungsinya adalah pembuangan karies untuk membuka kavitas gigi dan membuang jaringan gigi yang lunak. Burr carbide dan excavator fungsinya untuk pembuangan jaringan yang masih lunak pada lesi karies yang berada di dasar kavitas dan sudah cukup dalam. Sedangkan Burr fissure flat end fungsinya adalah menghaluskan dinding dan dasar kavitas. Soal berikutnya, berdasarkan standar profesi terapis gigi dan mulut, yang dimaksud dengan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut adalah A. Pelayanan asuhan yang terencana diikuti dalam kurun waktu tertentu secara bertahap di bidang kuratif sederhana untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal pada individu, kelompok, dan masyarakat. B. Pelayanan asuhan yang terencana diikuti dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan di bidang promotif, preventif, dan kuratif sederhana untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal pada individu, kelompok, dan masyarakat. C. Pelayanan asuhan yang terencana diikuti dalam kurun waktu tertentu secara komprehensif di bidang promotif, preventif, dan kuratif sederhana untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal pada individu, kelompok, dan masyarakat. D. Pelayanan asuhan terjadwal diikuti dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan di bidang promotif untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal pada individu, kelompok, dan masyarakat. E. Pelayanan asuhan yang terjadwal diikuti dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan di bidang promotif, preventif, dan kuratif sederhana untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut yang standar pada individu, kelompok, dan masyarakat. Jawabannya adalah B. Pelayanan asuhan yang terencana diikuti dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan di bidang promotif, preventif, dan kuratif sederhana. Tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal pada individu, kelompok, dan masyarakat. Lanjut soal berikutnya.
Waktu yang diperlukan untuk mengaduk bahan tumpatan kedokteran gigi sampai diperoleh konsistensi atau bentuk yang diinginkan sesuai aturan yang ditentukan adalah A. Reaksi setting, B. Mixing time, C. Manipulasi, D. Pemolesan, E. Triturasi. Jawabannya adalah B. Mixing time. Soal selanjutnya, indeks yang digunakan untuk penilaian penyakit periodontal dihitung dengan menggunakan jumlah rata sextan yang terkena penyakit adalah A. DMFT, B. Debris Index, C. Irendonuts, D. CPITN, E. DMFS. Jawabannya adalah D. CPITN. Soal berikutnya, saat memberikan pelayanan kepada Tuan Adi, Rani sebagai perawat gigi secara aktif mendengarkan dan memberi respon dengan cara berempati kepada klien. Rani sebagai perawat gigi telah menerapkan A. Komunikasi terapeutik, B. Asuhan keperawatan gigi dan mulut, C. Empati, D. Komunikasi efektif, E. Asuhan kesehatan. Jawabannya adalah A. Komunikasi terapeutik. Sebelum kita lanjut, ada info buat teman-teman yang mengikuti tes kompetensi teknis P3K tahun 2024. FR dari teman-teman yang telah mengikuti kompetensi teknis tahun 2024. Soal-soalnya mirip dengan soal tahun sebelumnya. Jadi bagi teman-teman pelamar P3K tahun 2024 dapat mempelajari soal-soal berdasarkan FR tahun lalu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah beberapa perbedaan antara komunikasi sosial dengan komunikasi terapeutik. Komunikasi sosial terjadi setiap hari antar orang per orang atau kelompok, baik dalam lingkungan kerja maupun pergaulan. Sedangkan komunikasi terapeutik terjadi antara perawat dengan klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Komunikasi sosial umumnya bersifat dangkal karena tidak mempunyai tujuan, tetapi lebih mengarah kepada kebersamaan dan rasa senang. Sedangkan komunikasi terapeutik bersifat dalam karena selalu mempunyai tujuan atau arah yang lebih spesifik, yaitu untuk kesembuhan klien. Komunikasi sosial umumnya tidak menunjukkan sikap empati, tetapi lebih sering bersikap simpati. Sedangkan komunikasi terapeutik, perawat secara aktif mendengarkan dan memberi respon dengan cara menunjukkan sikap empati kepada klien atau pasien. Untuk komunikasi sosial umumnya bersifat untuk kesenangan saja, tidak dituntut untuk memahami diri. Sedangkan komunikasi terapeutik membantu klien meningkatkan kesadaran diri. Komunikasi sosial terjadi karena direncanakan atau tidak direncanakan. Sedangkan komunikasi terapeutik terjadi karena direncanakan. Nah, itulah beberapa perbedaan antara komunikasi sosial dengan komunikasi terapeutik. Lanjut soal berikutnya. Pasien datang ke klinik gigi dengan tujuan ingin ditambal dengan keluhan gigi depan kanan atas terasa ngilu jika minum dingin dan makan yang asam sejak 3 bulan yang lalu. Sebelumnya pasien belum pernah dilakukan perawatan dan sekarang rasa ngilu masih terasa sesekali tanpa ada rangsangan. Diagnosa terapis gigi dan mulut adalah A. Karies dentin, B. Pulpitis irreversible, C. Tidak terpenuhinya kebutuhan pasien akan kesehatan dan kenyamanan saat minum dingin dan makan ditandai dengan rasa ngilu, D. Ketidaknyamanan pasien saat tersenyum dengan kondisi gigi berlubang, E. Tidak terpenuhinya kebutuhan pasien akan estetika karena ingin ditambal. Jawabannya adalah C. Tidak terpenuhinya kebutuhan pasien akan kesehatan dan kenyamanan saat minum dingin dan makan ditandai dengan rasa ngilu. Diagnosa karies dentin dengan pulpitis irreversible ini adalah diagnosa yang dilakukan oleh dokter gigi. Untuk poin D dan E ini bisa dinyatakan diagnosa bagi terapis gigi dan mulut, namun tergantung kasus yang ada. Lanjut soal berikutnya. Pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan ujung kaca mulut yang digunakan untuk mengetuk gigi-gigi. Pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan ujung kaca mulut yang digunakan untuk mengetuk gigi geligi yang dikeluhkan klien disebut A. Aukultasi, B. Perkusi, C. Palpasi, D. Observasi, E. Inspeksi. Jawabannya adalah B. Perkusi. Oke, kita bahas sedikit ya teman-teman terkait pemeriksaan objektif. Yang pertama ada inspeksi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan mata dan dibantu dengan kaca mulut. Dalam pemeriksaan ini harus cukup cahaya, serta gigi harus kering dan bersih, dan dapat menggunakan 2 kaca mulut.
Kaca mulut yang pertama adalah untuk mengangkat mukosa bibir atau pipi, dan satu lagi untuk menerima cahaya penerangan pada tempat yang dikehendaki. Yang kedua, pemeriksaan palpasi, yaitu pemeriksaan fisik yang dilakukan melalui perabaan terhadap bagian-bagian tubuh yang mengalami kelainan. Misalnya ada tumor, odem, krepitasi, patah atau retak tulang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pemeriksaan perkusi, yaitu pemeriksaan dengan melakukan ketokan, bisa menggunakan tangkai sonde maupun kaca mulut. Caranya, yang pertama, diketokkan terlebih dahulu pada gigi yang sehat, kemudian baru gigi yang sakit, dengan ketokan yang sama, dari segala arah. Jika diketok dari arah bukal atau labial terasa sakit, maka menandakan adanya keradangan pada pulpa. Jika dari arah oklusal atau incisal terasa sakit, menandakan ada keradangan pada apeks gigi. Pemeriksaan yang keempat yaitu sondasi, merupakan pemeriksaan dengan menggunakan sonde untuk mencari kafit-kafit di bagian aproksimal dan untuk memeriksakan pulpa terbuka. Pemeriksaan yang kelima yaitu termis. Pemeriksaan dipakai dengan menggunakan rangsangan dengan dingin atau panas untuk mengetahui vitalitas gigi. Tes dingin biasanya menggunakan klor etil. Caranya, bersihkan terlebih dahulu lubang gigi dari sisa makanan dan dikeringkan. Kemudian disemprotkan klor etil pada kapas yang dipegang dengan pinset. Setelah berbuih atau berkritas putih, baru diletakkan pada kavita gigi. Pemeriksaan yang keenam adalah duk, yaitu pemeriksaan menekan dengan tangkai instrumen pada gigi yang dikeluhkan. Bisa juga penderita disuruh menggigit tangkai instrumen. Bila memberikan reaksi, berarti ada keradangan atau periodontitis. 7. Mobility, yaitu pemeriksaan dengan cara menggoyangkan gigi. Dapat dipergunakan dengan pinset maupun derajat kegoyangan gigi. Terdapat 4 derajat kegoyang gigi. Yang pertama, derajat 1, terasa goyang tapi tidak kelihatan goyang. Derajat 2, terasa goyang dan dapat dilihat. Derajat 3, dapat digoyangkan dengan lidah penderita ke arah horizontal. Derajat 4, dapat digoyangkan dengan lidah ke arah vertikal dan horizontal. Soal selanjutnya, tindakan independen asuhan kesehatan gigi dan mulut berdasarkan diagnosa asuhan kesehatan gigi dan mulut. Tindakan medis berdasarkan diagnosa medis dan membantu pemenuhan kebutuhan dasar fungsi kesehatan kepada klien yang tidak dapat melakukannya. Disebut A. Pengkajian asuhan kesehatan gigi dan mulut, B. Pengelolaan tata laksana asuhan kesehatan gigi dan mulut, C. Intervensi asuhan kesehatan gigi dan mulut, D. Prioritas diagnosa asuhan kesehatan gigi dan mulut, E. Penyusunan tujuan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Jawabannya adalah C. Intervensi asuhan kesehatan gigi dan mulut. Oke teman-teman, kita bahas sedikit tentang tahap tindakan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang berkaitan dengan implementasi maupun intervensi. Implementasi merupakan pelaksanaan intervensi atau aktivitas yang telah ditentukan. Pada tahap ini, seorang terapis gigi dan mulut siap untuk melaksanakan intervensi dan aktivitas-aktivitas yang telah dicatat dalam rencana perawatan pasien. Implementasi merupakan tindakan pelaksanaan perencanaan keperawatan gigi yang telah dirancang dengan khusus untuk memenuhi kebutuhan klien yang berhubungan dengan kesehatan gigi dan mulut. Hasil implementasi dicatat dalam medical record atau RM. Untuk intervensi terdiri dari banyak aktivitas, mulai dari tindakan promotif, preventif, kuratif maupun rujukan. Tindakan promotif meliputi penyuluhan dan membimbing cara menyikat gigi yang benar. Untuk preventif terdiri dari pembersihan karang gigi, oral propilaksis, pengolesan larutan fluor, dan visur sileng. Untuk tindakan kuratif sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh terapis gigi dan mulut, yaitu meliputi penambalan gigi 1 bidang dan 2 bidang, serta pencabutan gigi non-invasif. Nah, jika ditemukan kasus yang memerlukan perawatan di luar kompetensi seorang terapis gigi dan mulut, maka pasien harus dirujuk ke dokter gigi. Dengan intervensi kepada pasien, maka diperlukan pengetahuan dan keahlian dalam setiap intervensi guna memenuhi kebutuhan pasien. Khususnya di bidang etika profesi, penggunaan dan pemeliharaan alat kedokteran gigi, pengendalian infeksi silang, dan sterilisasi alat, dan lain sebagainya. Lanjut soal berikutnya. Seorang pasien dengan abses periodontal datang ke klinik. Terapis gigi dan mulut melakukan pencabutan gigi yang terinfeksi tanpa pengendalian infeksi sebelumnya. Apa akibat dari tindakan tersebut? A. Mempercepat proses penyembuhan abses. B. Meningkatkan risiko penyebaran infeksi ke jaringan sekitar. C. Menyebabkan perdarahan berat pada lokasi pencabutan. D. Mengurangi rasa sakit pasien.
E. Tidak memberikan efek signifikan pada pasien. Jawabannya adalah B. Meningkatkan risiko penyebaran infeksi ke jaringan sekitar. Lanjut soal berikutnya. Seorang terapis gigi dan mulut diwawancarai oleh sebuah media massa. Dalam wawancara tersebut, ia menyebutkan bahwa ia adalah satu-satunya terapis gigi dan mulut yang memiliki keahlian terbaik di wilayahnya, dengan tujuan meningkatkan jumlah pasien. Pernyataan tersebut bertentangan dengan prinsip kode etik karena A. Merugikan rekan sejawat lainnya, B. Merupakan bentuk promosi diri yang dilarang, C. Mengandung unsur iklan yang tidak objektif, D. Hanya bertujuan untuk keuntungan pribadi, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Soal berikutnya, seorang pasien meminta terapis gigi dan mulut untuk memasang behel karena ingin memperbaiki penampilan giginya. Terapis gigi dan mulut tersebut tidak memiliki sertifikasi maupun pelatihan dalam bidang ortodonti. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh terapis gigi mulut tersebut? A. Menolak pasien karena bukan tugasnya. B. Mencoba melakukan pemasangan dengan hati-hati. C. Merujuk pasien ke dokter gigi atau spesialis ortodonti. D. Meminta pasien untuk membeli alat ortodonti secara online. E. Melakukan pemasangan dengan bantuan panduan dari internet. Jawabannya adalah C. Merujuk pasien ke dokter gigi atau spesialis ortodonti. Soal selanjutnya, apabila terjadi kesalahpahaman antara teman sejawat di tempat kerja, langkah pertama yang bijaksana adalah A. Membicarakan masalah tersebut di hadapan banyak orang agar selesai. B. Menghindari teman sejawat tersebut agar masalah tidak semakin berat. C. Mencari waktu yang tepat untuk berdiskusi secara pribadi dan terbuka. D. Melaporkan masalah kepada atasan tanpa mencoba menyelesaikannya sendiri. E. Membiarkan masalah tersebut karena waktu akan menyelesaikannya sendiri. Jawabannya adalah C. Mencari waktu yang tepat untuk berdiskusi secara pribadi dan terbuka. Oke, kita bahas terkait etika profesi perawat gigi. Mengingat profesi perawat gigi merupakan tugas mulia yang tidak terlepas dari fungsi kemanusiaan dalam bidang kesehatan, maka perlu memiliki suatu kode etik yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat 7 pasal yang berkaitan dengan kewajiban umum. Pasal 1, setiap perawat gigi Indonesia harus senantiasa menjalankan profesinya secara optimal. Pasal 2, wajib menjunjung tinggi norma-norma hidup yang luhur. Pasal ketiga, dalam menjalankan profesi, setiap perawat gigi tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik. Pasal keempat, harus memberikan kesan dan keterangan atau pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 5, setiap perawat gigi Indonesia agar menjalin kerjasama yang baik dengan tenaga kesehatan lainnya. Pasal 6, wajib bertindak sebagai motivator dan pendidik masyarakat. Setiap perawat gigi Indonesia wajib berupaya meningkatkan kesehatan gigi dan mulut masyarakat di bidang promotif, preventif, dan kuratif sederhana. Kemudian di bagian bab 2-nya ada kewajiban perawat gigi terhadap masyarakat. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya dan pahami lagi. Dan ini ada kewajiban perawat gigi terhadap teman sejawatnya, serta kewajiban perawat gigi terhadap diri sendiri. Oke, di pasal 3 ada perbuatan yang bertentangan dengan etika. Yang pertama, perbuatan yang bersifat memuji diri, yang menyangkut dengan kemampuan dalam memberikan pelayanan asuhan kepada masyarakat. Kedua, melakukan pelayanan kesehatan gigi kepada masyarakat di luar kewenangannya. 3. Melakukan tindakan dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang tidak sesuai dengan indikasinya. 4. Menerima imbalan selain daripada yang layak sesuai dengan jasanya, kecuali dengan keikhlasan, sepengetahuan dan kehendak pasien. 5. Menggunakan gelar atau sebutan yang tidak resmi maupun yang tidak diakui. Melakukan atau mencoba melakukan tindakan yang bersifat asusila sewaktu menjalankan profesinya. 7. Mengadakan wawancara dengan maksud publikasi diri. Oke, ini kita lihat dalam keadaan darurat, seorang perawat gigi wajib memberikan pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan dan apapun yang dideritanya. Namun pertolongan diberikan tentu dalam batas-batas tindakan keterampilan, keahlian, serta pengetahuan yang dimiliki oleh seorang terapis gigi dan mulut. Meskipun terbatas, namun tetap harus mengerjakan segala sesuatu dalam upaya menyelamatkan seseorang. Dan pertolongan harus diberikan apabila tidak ada orang lain yang mampu memberikan.